Wa futihatis sama fakanat abwaba, dan dibukalah langit. Dapat dibaca futihat dan futihat, artinya langit terbelah karena para malaikat turun. Wa futihatis sama. Ketika kita sedang berada di ruang tunggu di padang mahsyar, digambarkan di ayat ini kondisinya, informasi gaibnya bahwa langit terbuka. Selama ini kan kita menyangka kalau gambar langit kayaknya langit itu gimana ya, kayak titik horizon gitu ya. Sepertinya tertutup. Dan persepsi kita tentang langit biasanya kayak gimana ya, kayak barangkali kayak hanya sebuah lapisan atmosfer barangkali, maksudnya begitu ya. Tapi di ayat ini ternyata ketika langit itu disingkap, ketika tabir langit itu dibuka, tiba-tiba dari langit itu turunlah malaikat. Dan kelihatan saat itu di langit, kondisi langit ternyata bagaimana? Fakanat abwaba, maka terdapatlah beberapa pintu. Yakni langit itu membentuk beberapa pintu. Jadi ketika dibuka ini tabirnya, ternyata ada pintu-pintunya. Kalau astronom saat ini barangkali bisa melihat makna lain dari pintu, walaupun belum pintu yang asli. Bahwa ternyata di langit itu ada kanal-kanalnya. Jadi misalnya Anda bisa bikin Apollo, jangan sembarang terbangin, bisa meledak nanti, karena tidak masuk lewat pintu, lewat kanalnya langit itu. Itulah karenanya kenapa Isra dan Mi'raj. Mi'raj itu digambarkan miring, terbang menuju ketinggian dalam keadaan miring, karena nggak lurus. Sebab kanal-kanal di langit, apa yang mereka sebut dengan Milky Way, itu memang tidak lurus. Nanti browsing sendiri di internet. Saya sedang menanamkan iman bil ghaibnya dulu ketimbang mukjizat ilmiahnya dulu. Nah, jadi sekarang sudah tahu. Langit itu kalau disingkap ada apa di dalamnya? Berpintu-pintu. Oh, ternyata langit itu berpintu-pintu. Jamaah rahimakumullah. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Terus kalau sudah tahu langit itu berpintu-pintu nih. Oh ya, sudah tahu Ustadz sekarang, oh ternyata langit itu berpintu-pintu. Lalu apa efeknya buat kita di sini? Nah, ini ilmu penting. Orang cerdas itu yang bekerjanya melibatkan malaikat. Orang cerdas adalah orang yang kinerjanya bisa membuka pintu langit. Saya pernah bercanda dengan Ustadz Rusdi. Ya, begini. Rusdi, kamu sebagai pimpinan pesantren, saya tidak mendidik kamu punya pesantren gratis mengandalkan bantuan dari Arab. Jangan mengandalkan bantuan dari Arab, jangan. Tugas berat kamu yang pertama adalah bagaimana kamu membuka pintu langit di atas pesantrenmu sehingga rahmat tercurah. Itu pekerjaan seorang kiai. Ini penting. Ilmu yang mau saya tanamkan ini tidak ada dalam ilmu ekonomi. Ini ilmu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena yang datang dari langit cenderung biasanya bersifat rahmat. Pintu rahmat Allah satu saja. Kalau ini difahami. Ada orang yang kerjanya di dunia itu begini. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Ini yang wujuhu yawma idzin khasyiyah. Ada orang di dunianya kerjanya wajahnya muram. I don't like Monday katanya, and I don't like Sunday katanya. Kerja keras, hasilnya letih. Saya pernah didatangi oleh seorang kakek, Ustadz,
30 tahun saya jadi PNS Ustaz. Iya Pak, terus? Saya dapat pensiunan saya yang 30 tahun itu karena ingin di masa tua saya ini, saya ingin tenang, saya bisniskan. Ternyata dibohongin sama keponakan saya Ustaz. Sakitnya tuh bukan di sini tapi di sono. Amilatun nasibah. Kerja keras 30 tahun, pensiunannya dibohongin sama ketika maksud saya ambil pensiun mudanya itu. Dan itu enggak sekali dua kali dia curhat betapa sakitnya itu. Amilatun nasibah. Kerja keras hasilnya letih. Banyak yang kayak gitu. Ya alhamdulillah ada orang-orang yang menawakafkan tanahnya. Saya bilang ini orang bagus sekali. Dia datang, dia punya tanah 2000 meter di Cibubur. Itulah aset pertama dia ketika dia awal menjadi PNS. Sedikit-sedikit dia nabung. Tiba-tiba ada sebuah yayasan dari Arab mau bangunkan untuk satu masjid, 6 kelas, satu rumah guru dan ini, tapi nggak ada tanahnya. Saya jodohkanlah, Masya Allah, berkah banget tuh tanahnya. Saya nggak mau terima tanahnya sebelum ada bangunannya. Kemudian insya Allah masyarakat di sekitarnya juga dimudahkan. Tugas saya cuma mengkoneksikan saja. Amilatun nasibah, tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dari air yang panas. Ada orang seperti itu sejak di dunianya. Ini kejadiannya di neraka. Orang di neraka itu kasihan, sedang berjalan menuju neraka itu susah payah, dan toh pada akhirnya bakal meminum air yang panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan kecuali dari pohon berduri yang bau. Kalau dia makan pohon itu, buah pohon dhari itu, koyak tubuhnya. Andai jatuh saja satu daun pohon itu ke dunia, pohon zakum, ada juga bilang yang buahnya pohon dhari, itu rusak, mati semua manusia karena saking baunya, dan itu yang dia makan. Ya, orang-orang yang makan duit haram itu kan kayak sundal bolong, makan belatung rasa spaghetti kan. Yang korupsi ini kan sundal bolong sebetulnya. Makan belatung tapi rasa spaghetti kalau dalam dunia mistik Indonesia. La yusminu wa la yughni min ju'. Kerjaannya itu tidak mengenyangkan perutnya, juga tidak menggemukkan perutnya. Ada, tapi ada orang yang kerjanya wujuhu yauma idzin na'imah. Ada orang yang wajahnya berseri-seri. Terus lisa'iha radiyah. Sedikit kerjanya tapi berlimpah hasilnya, karena yang dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin 'aliyah, posisinya di surga yang tinggi, dan itu kelihatan dari dunianya dia mulia. Terus la tasma'u fiha laghiyah, di dalam lingkungan surganya yang tinggi tidak mendengarkan gosip-gosip yang enggak penting. Fiha ainun jariyah, mereka enggak perlu kerja di dalamnya karena sudah disiapkan mata air di sampingnya. Sudah ada orang di dunia ini hidupnya enggak cari uang, tapi uang nyariin dia. Ada orang di dunia ini tidak punya rumah atas nama dirinya, tapi semua orang menawarkan dirinya tidur di situ. Tidurnya aja ditawarin, apalagi kerjanya. Sangat diharapkan. Ada orang seperti itu. Orang paling capek di dunia ini, waktu hidupnya capek nyari materi, mau mati susah ninggalin materinya, nanti bakal dipakai siapa ini. Itu orang paling sengsara di dunia ini. Mungkin gak pernah mendapatkan ilmu bagaimana membuka pintu langit. Di sini salahnya. Yang dia tahu cuma ilmu ngebor bumi. Nah, kalau cuma ngebor-ngebor sih si Inul juga bisa. Orang Kristen sering bikin pelatihan mengetuk pintu langit.
Nah sekarang saya bocorin dulu informasinya. Tapi bagaimana nantinya supaya kita mendapatkan rahmat dari langit. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Jadi ilmu yang mesti kita pelajari selain ilmu ngebor bumi adalah ilmu membuka pintu. Ini jurus ini yang perlu dipelajari dalam ilmu ekonomi ini. Wah, nanti ada ilmunya khusus itu. Kemarin saya didik kepada tim dawasa di lapangan, salah besar kalau kalian memulai mencari rezeki dengan kerja salah, kamu akan jadi keledai. Jadi keledai bener lo kerja. Pasti satisfaction, kepuasannya itu pakai duit. Semakin banyak duit dipegang semakin bahagia. Kurang duit semakin sedih. Sengsare yang kayak gini nih. Beda dengan pencari rahmat. Karena dia tahu apa yang harus dia cari. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin ngajaran ilmu buka pintu langit. Jangan ilmu buka dompet mulu. Giliran mau duit ke bank doang. Aduh, kasihan. Kasihan. Sumber rezeki itu bukan di kantor. Sumber rezeki juga bukan di bank. Sumber rezeki di mana? Di tempat sujudmu. Nah, itu ilmu pertama yang saya tawarkan. Kita lanjut dulu ya. Sujud itu ilmu membuka pintu langit. Istighfar juga ilmu membuka pintu langit. Bertasbih juga ilmu membuka pintu langit. Dan ada lagi berinfak juga ilmu membuka pintu langit. Brek. Rasanya kalau hari ini belum sedekah, rasanya ada yang salah. Kemarin di airport, ya, saya kebelet. Tiba-tiba ada seorang penjaga toilet bergegas menuju saya. Silakan Pak masuk di sini. Sementara dia adalah hamil tua gitu. Penjaga toilet ini. Saya kebetulan di kamar mandi. Ingat hari ini belum sedekah deh kayaknya. Ya dapatlah 100.000 saya kasih lah gitu. Ini tahadits bin ni'mah ya. Ketika saya kasih dia nggak punya pikiran apa-apa. Saya hampir takut gitu karena ketika dikasih uang 100.000 itu, Pak, gitu, terima kasih ya Pak. Karena bagi saya penjaga toilet itu mulia. Ia mengusir setan-setan khubus wal khaba'is. Yang membuat WC di mana saya masuk selalu tergenang. Karena itu satu wilayah tempatnya setan berada dan saya ditolong oleh dia untuk tidak ada genangan air di situ. Dan bagi saya memberi sedekah kepada penjaga WC mulia. Ibu, Bapak setuju punya pikiran itu? Kemarin saya nggak sempat ini karena kena macet, akhirnya sholatnya ini waktu mau berangkat, sholatnya di airport. Aduh, saya dilayangin dengan baik kepada 2 orang penjaga masjid ini ya, senang sekali saya bisa memberi kepada Anda. Ini sebetulnya jurus membuka pintu langit. Sederhana ya ilmunya ya. Ini ilmu-ilmu sederhana nih. Tapi percayalah orang yang selalu seperti itu rezekinya selalu aja ada jalan terbuka. Tinggal selebihnya mau berapa gitu. Kita lanjut. Fakanat abwaba. Nah sekarang wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Wah, ini dikasih ilmu baru lagi nih. Langit yang tadinya kita kira tertutup ternyata bisa terbuka. Langit yang kita kira cuma 1 lapis ternyata berpintu-pintu. Dan penjaga pintu langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 itu ada petugasnya khusus. Dan di antara langit ini ternyata ada malaikat yang 700.000 masuk ke satu langit, tidak pernah keluar lagi dan setiap hari terus begitu. Jadi orang yang cerdas bekerja sebetulnya orang yang paham ilmu langit. Justru saya tuh kalau ketemu sama orang yang kelihatannya
sok bisnis, sok kaya gitu ya. Ustaz, supaya dakwah antum ini mesti bisnis dong. Kalau nggak ada bisnis gimana caranya membiayai? Gue mau bilang, gue udah dapet sebelum bisnis, tau nggak Li? Gue udah untung sebelum bisnis. Kalau gue mau bisnis nih, ngejalanin dakwahnya Akal Islamic Center 150 juta per hari, minimal per bulan maksud saya, dan per hari saya harus keluarkan paling enggak 10, minimal di bawah 10 juta. Nungguin bisnis kayak gini susah, lama. Gue harus buka pintu langit. Ini mohon maaf. Ini sombong-sombongnya saya lah kira-kira, sombong dalam pengertian yang positif ya. Yang kedua, kenapa lu pada kaya, pada miskin? Lu mikirin akhirat mulu sih. Gara-gara lu mikirin akhirat mulu kayak gini jadi miskin. Enggak, salah. Gara-gara lu mikirin dunia jadi lu miskin. Gara-gara lu nyari dunia jadi lu miskin. Ini filosofis, kita belum bicara teknis. Sebaliknya, orang-orang yang mencari akhirat, dunianya cukup, akhiratnya bahagia. Saya punya rumus-rumus sederhana, kalau mau dicatat boleh. Yang pertama, kalau ingin relationship, hubungan kamu sesama manusia bagus, perbaiki aja hubungan kamu sama Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kamu sama manusia. Dua, kalau lu punya masalah sama bisnis lo, ada distrust, orang nggak percaya sama lo, lu susah untuk mendapatkan koneksi, lu kok kayaknya mentok-mentok terus, gampang. Perbaiki sisi dalammu, maka Allah muliakan sisi luarmu. Perbaiki sisi dalammu dengan kesucian, maka Allah akan perbaiki sisi luarmu dengan kemuliaan-kemuliaan. Yang ketiga, ini prinsip yang harus dipegang, 3 nasihat emas yang harus dicatat di dalam jiwa, dan ini harus menjadi prinsip hidup. Yang ketiga adalah perhatikan, prioritaskan kepentingan akhiratmu, maka dicukupkan kebutuhan duniamu dan dibahagiakan akhiratmu. Ini 3 prinsip dasar. Udah ya, yang pertama apa tadi? Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka kalau perbaiki hubunganmu dengan sesama, maka kalau lu punya masalah sama siapa? Yang kedua, perbaiki sisi dalammu dengan kesucian, maka Allah muliakan sisi luarmu. Itu rumus itu, kaidah hidup. Yang ketiga, ya prioritaskan kepentingan akhiratmu, maka dicukupkan kebutuhan duniamu. Mungkin Bapak Ibu mengira saya orang yang selalu banyak uang di ATM saya. Kagak. Saya bukanlah tipe orang yang Bapak Ibu duga, yang mungkin Ustadz nih di akunnya ada miliaran, ada rotasion. Kagak. Isi ATM gue tuh kayak orang miskin, kayak anak-anak muda kayak gini. Enggak. Dan kadang-kadang untuk taruh uang di rekening pribadi sebanyak itu takut saya. Dan itu cara orang miskin sebetulnya. Rekening yang atas nama saya kemarin tuh puluhan, ganti ke yayasan semua deh. Berat tanggung jawabnya gue ke akhirat nanti. Ada sih di account kita saya bisa tunjuk sekian miliar gitu di sini dan di situ, tapi itu bukan duit gue. Dan kita nggak memaksakan diri untuk hal yang nggak penting seperti itu. Ini maaf ya, bercerita karena ingin rahmat dari langit. Jadi yang miskin sama kayak saya nih hari ini di ATM-nya misalnya nih, ada nggak yang ATM-nya cuma 10 juta ke bawah? Ada? Ya kita senasib lah. Kita senasib. Tapi itu kan bukan ukuran kebahagiaan kan? Ada nggak orang kalau ATM-nya tinggal 10 juta ke bawah kemudian tiba-tiba hatinya gelisah? Ada nggak? Kalau enggak berarti kelamaan miskin. Enggak. Jadi orang yang memikirkan dunia justru miskin. Tapi orang yang memikirkan akhirat, insya Allah dicukupkan dunianya. Itu tadi tentang langit. Sekarang tentang gunung. Wasuyiratil jibalu. Dan dijalankanlah gunung-gunung itu, maksudnya lenyap dari tempat-tempatnya. Wasuyirat al-jibal,
Gunung yang tadinya merupakan sebuah proses gundukan yang menggelembung kemudian jadi seperti ini, tiba-tiba tuh jadi kempes, gitu kira-kira. Atau tiba-tiba hancur lebur di hari kiamat. Wa suyyiratil jibal. Gunung yang tadinya kamu anggap tinggi, kokoh, besar, maksud hati ingin memeluk gunung, kurang kerjaan sebetulnya. Gunung yang kamu anggap hebat itu fakanat saraba. Ternyata hanya sebuah fata morgana nanti itu. Nah, kira-kira apa maksudnya nih? Oke, nanti di hari kiamat, nanti setelah hari kebangkitan, gunung yang selama kamu anggap besar, kokoh, takkan lari gunung dikejar, begitu kuat, pasak bumi yang membuat bumi tidak bergoncang, fakanat saroba. Persepsi kamu tentang gunung selama ini ternyata hanya ilmu bumi, belum punya ilmu langit. Ternyata kamu cuma belajar ilmu geografi, tidak mempelajari geoqur'ani gitu. Menurut Al-Quran, satu hari nanti wasuyiratil jibalu fakanat saraba, ternyata gunung itu hanya fata morgana. Gambaran rasionalnya kira-kira kenapa saat itu gunung dianggap saraban fata morgana, menjadi debu yang berterbangan, atau dengan kata lain gunung-gunung itu menjadi sangat ringan jalannya bagaikan debu yang diterbangkan. Jadi gunung itu nanti seperti debu-debu yang diterbangkan. Kita lihat ayat yang terkait dengan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Yauma takunus samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ihn. Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak. Jadi perak dicairkan gitu kira-kira. Dengan suhu panas yang sangat tinggi. Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu-bulu yang berterbangan. Nih kira-kira nih kalau tisu ini adalah bulu-bulu kecil, gak apa-apa saya nyampah hari ini. Mohon maaf kepada petugas. Nih, ini anggap bulu-bulu ya. Inilah gunung yang selama ini kamu anggap besar. Nih, gunung pada satu hari cuma gini nih. Hanya gitu gunung itu. Terus apa maknanya bagi kita? Oke Ustadz, perumpamaan apa buat kita yang hidup sekarang? Kalau nanti ternyata gunung aja seperti itu. Terlalu banyak amal-amalmu yang kamu anggap besar, tapi pada hari itu amalmu fata morgana. Kayaknya dia yang tanda tangan antara Indonesia dengan Iran, dia yang ngurusi antara Indonesia dengan Jerman. Kalau tidak begini nanti Indonesia miskin. Pala lu bau kencur. Semua amal yang tidak ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala fata morgana. Fata morgana. Harta yang kamu simpan, yang kamu kira banyak perhiasanmu itu, semuanya tidak kamu gunakan untuk kepentingan dirimu dan Allah Subhanahu wa taala. Harta-hartamu, pekerjaanmu, jabatanmu yang seperti gunung itu. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Jadi mulai hari ini kira-kira mau ngumpulin apa di dunia? Kalau gunung aja hanya fata morgana, lu mau ngumpulin apa kira-kira? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi yang rumahnya masih ngontrak nggak usah malu, sama gue juga nggak punya IMB. Kasih nama bini aja deh. Yang penting manfaat amal kita karena Allah yang harus banyak. Nah, caranya gue nggak mau nyontoh Bill Gates. Walaupun ada orang tua mendidik anaknya agar seperti Bill Gates, gue nggak mau. Gue juga nggak mau didik anak gue agar dia kayak si Robert T. Kaos kaki.
yang bikin buku Rich Dad Poor Dad. Sorry. My idola adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang harusnya dia berhak sebagai khalifah pasca Rasulullah SAW. Dia memilih berada di front terdepan di Baitul Maqdis, menangis Umar bin Khattab, meminta Abu Ubaidah Al-Jarrah, kembalilah ke pemerintahan pusat, jadilah engkau penasihat di pemerintahan pusat. Umar, beri aku kesempatan, aku ingin hidup, tubuhku dicincang dan diperbanyak kuahnya, dimakan orang lain. Aku ingin mati di ujung perbatasan Baitul Maqdis. Aku ingin mati di situ, walau orang tidak mengenal di mana kuburku. Enggak. Jangankan rumah, kuburan pun gue nggak punya. Di mana alamat kuburan gue sekarang? Karena gue nggak mau gue mati di kampung gue. Gue pengen mati di mana bumi perjuangan di situ ada. Kita pengen mati di mana hijrah menegakkan agama Allah, mati di situ mulia. Seperti Rasulullah mati di Madinah walau dia orang Mekah. Seperti Abu Bakar dan Umar yang tidak bercita-cita mati di samping rumahnya, tapi mati di bumi hijrah bersama Rasulullah SAW. Kok jadi galak gini ya? Santai bro. Tapi kira-kira itulah yang mengalir di dalam. Inilah supaya amal kita jangan seperti gunung bak fata morgana. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik, ini saja, kita lanjutkan materinya minggu depan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.